Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu sehat Luar ya? biasa. Semoga kita selalu sehat, Bapak Ibu ya, ya, anak ya. Apakah hari ini hadir semua? Semuanya hadir. Semuanya hadir. Alhamdulillah. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini anak-anak? Iya, Pak. Terus semangat ya. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas tentang bilangan bulat. Masih ingat ya operasi bilangan bulat? Masih, Pak. Jadi masih ingat kemarin operasi bilangan bulat ada beberapa penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini adalah bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar? Nah, di sini Bapak sambil share screen dulu. Untuk PowerPoint Bapak sudah bisa dilihat anak-anak? Sudah, Pak. Oke, jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang bentuk aljabar. Diharapkan setelah kita mempelajari bentuk aljabar ini, anak-anak bisa mengidentifikasi unsur-unsur dari pembentuk aljabar dengan tepat dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin anak-anak bisa perhatikan cerita ini terlebih dahulu. Jadi ada percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir yang bertemu di suatu toko grosir. Nah, Pak Erik berkata, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Ya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya hanya beli 5 buku, kata Pak Erik. Buku ini untuk anak saya. Nah, ini potongan sedikit cerita yang nanti bisa kita kaitkan ke dalam bentuk aljabar. Dari permasalahan ini, mungkin ada sedikit muncul di benak kalian. Dalam satu kardus itu, tahu nggak anak-anak berapa buku yang di dalam satu kardus? Nah, kemudian kalau Tahu, Pak. kita kan belum tahu berapa banyak buku, bisa saja 10 buku atau mungkin 15 buku, tapi kan tidak disebutkan di dalam cerita tadi berapa banyaknya buku di dalam satu kardus. Nah, jadi berdasarkan ceritanya kita masih belum tahu. Dan bagaimana kita menyebutkan berdasarkan cerita tadi kalau itu mau kita tuliskan ke dalam bentuk matematika. Nah, disinilah tujuan dari bentuk aljabar yang akan kita pelajari. Nah, jadi anak-anak, sebelum tadi Bapak mulai pembelajaran, Bapak sudah mengirimkan lembar kerja untuk kalian kerjakan secara berkelompok, dan nama-nama kelompoknya sudah Bapak bagikan ke grup tadi juga. Nah, silahkan dibuka LKPD-nya anak-anak. Nah, untuk mengetahui solusi dari permasalahan tadi, kita masuk ke materi aljabar, silahkan kalian kerjakan LKPD sesuai pembagian kelompok yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp tadi. Sambil dikerjakan anak-anak, kalau ada yang belum dipahami bisa sambil ditanyakan. Pak, saya Pak. Ya. Pak, berarti yang permen relaksa yang satu sama yang stoples beda ya Pak ya? Iya, kalau satu toples kan isinya beberapa permen.
Kalau satu bungkus kecil itu kan sudah jelas kita tahu isinya di dalam satu permen. Tapi kalau di dalam toples kan ada beberapa bungkus. Berarti yang kedua saya tulisnya, kelompok kami menulisnya 3 bungkus dan 3 toples ya Pak ya? Ya, boleh seperti itu untuk awalnya. Iya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Anak-anak yang lain bagaimana bisa mengerjakan LKPD-nya? Baik, ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD, anak-anak? Belum, Pak. Kelompok 1 sudah Pak. Kelompok 1 sudah, silahkan. Tapi yang di bagian tabel saja Pak, baru yang Oh, pertama. yang bagian tabel. Berarti untuk permasalahan 2 sama permasalahan 3? Masih dikerjakan Pak. Oh iya, masih dikerjakan. Silahkan. Ya, kalau untuk nomor 1 yang gambarnya ada permennya itu jumlah barangnya ada 7. Kami misalkan kalau yang satu bungkus permen itu X, berarti ada bentuk aljabarnya 7X. Benar nggak Pak? Karena ini untuk bungkus relaksanya kita sudah mengetahui bahwa satu bungkus kecil itu 1 biji, berarti kita tidak perlu memisalkan lagi. Yang kita buat permisalan itu yang isi di dalamnya belum kita ketahui. Oh, oke. Oh, berarti yang kayak nomor 1 itu dia jadi konstanta ya Pak ya? Ya, bisa jadi konstanta karena tetap 7 bungkus berarti ya tetap 7 permennya. Oke Pak. Berarti yang kedua jadinya 3 tambah 3X. Seperti itu, atau 3X tambah 3 ya Pak ya? Boleh dituliskan permen yang kecilnya dulu, jadi 3 tambah 3X. Boleh juga kita menuliskan dari yang ukuran yang lebih besar, dalam hal ini yang satu toplesnya. Iya. Lalu yang ketiga itu kami buatnya 6X tambah 3Y. Karena yang di toples itu berbeda dengan yang di bungkusan yang besar, Pak. Oh iya, berbeda ya, isi dalam satu toples dengan isi dalam satu bungkus besar itu ya. Iya, Pak. Dan yang terakhir, masih ada 4. Yang keempat, kami memulainya dengan X untuk satu toples, tambah 2Y untuk 2 bungkus, ditambah dengan 6 untuk 6 pieces. Masih benar ya Pak? Ya, boleh. Tapi ya Pak. Kenapa hanya dituliskan X? Kan satu toples, berarti kan biasanya kita menyebutkan bentuk aljabar 1X. Iya. Soalnya kalau ada 1 di depan katanya nggak perlu ditulis, Pak. Kalau ada angka 1, angka 1-nya di sini kita nyatakan sebagai apa ya, Pak? Sebagai konstanta atau koefisien atau variabel. Koefisien, Pak. Iya, berarti sudah bisa membedakan antara konstanta dengan koefisien ya. Iya, kalau konstanta yang di belakang, Pak. Yang nggak ada teman-teman huruf-hurufnya itu, Pak. Oh ya, ya bisa. Konstanta itu adalah angka yang tidak memiliki variabel atau koefisien. Ya, kalau koefisien kan angka juga. Kalau konstanta tadi angka yang tidak memiliki variabel. Ya.
Lanjut ya Pak ya, yang terakhir. Variabel atau Ya, silakan. Yang terakhir itu hanya ada X dan Y Pak, berarti 3X tambah 2Y Pak. Ya, 3X tambah 2Y. 2Y. Oke. Baik, sangat bagus. Terima kasih Pak. Untuk kelompok 2 bisa menyelesaikan untuk masalah yang kedua. Masalah yang kedua ya, sebentar ya Pak. Masalah yang kedua. A, B. Kosong dari 4 dus kopi dan 7 set kopi dari toko bazar yang ditentukan. Kopi namanya dari pemilik Pak Usman membeli lagi 2 dus kopi dan 4 set kopi. Ada berarti mesin kopi yang dibeli Pak Usman. A, 4 X tambah. Saya bantu jawab Pak, teman saya Pak. Saya kelompok 2. Ya, silakan Sina. Nah, mungkin jawabannya begini kah Pak? 4X tambah 2Y tambah 5Z, begitukah Pak kira-kira Pak? Oh, kita tentukan dulu permisalannya. X itu kita nyatakan sebagai apa, Y kita nyatakan sebagai apa, Z kita nyatakan sebagai apa. Nah, X sama dengan dus mie instan, Y sama dengan karung beras, Z sama dengan buku tulis dalam satuan pak Pak. Ya, jadi yang kita misalkan bukan bendanya ya, anak-anak ya, tapi banyaknya benda yang ada di dalam bungkusnya itu. Jadi di dalam satu dus ada berapa banyak mie. Jadi bukan mie-nya yang kita buat permisalan. Itu ya anak-anak ya. Oh ini Pak. Berarti Pak X-nya sama dengan banyak mie dalam satu dus. Ya, begitu. Y sama dengan banyak beras dalam karung. Z sama dengan banyak buku tulis dalam satu pak. Ya, begitu. Nah, itu untuk permisalannya. Setelah kita buat permisalan, baru bisa kita buat bentuk aljabarnya. Menjadi apa tadi? Bagaimana tadi bentuk aljabar untuk permasalahan nomor 2? Berarti Pak 4X tambah 2Y tambah 5Z. Benar ya Pak ya? Ya, benar. Kemudian untuk yang nomor C, koefisien variabel dan konstanta. Koefisiennya 4, 2, dan 5. Variabelnya X, Y, dan Z. Konstantanya tidak ada Pak ya? Tidak ada konstanta. Kenapa tidak ada konstanta? Karena semuanya dalam ini Pak, dalam dus, dalam karung beras dan dalam satu pak buku tulis, tidak ada yang satuan gitu Pak, seperti relaksa tadi Pak. Oh iya, betul. Karena tidak ada satuan yang jumlahnya pasti seperti banyak permen relaksa di permasalahan pertama tadi. Sehingga semuanya kita belum tahu berapa isinya di dalam masing-masing bungkusan benda yang kita bahas di permasalahan tadi. Baik, sangat bagus untuk kelompok 2. Untuk permasalahan 3, mau kelompok 1 atau mau kelompok 2 nih? Ayo rebutan. Saya Pak. Oh ya, Rifda. Nah, 2 nih, duluan. Ya, untuk masalah yang ketiga, saya baca ulang untuk soalnya. Pak Usman membeli 4 dus kopi dan 7 saset kopi dari toko grosir untuk kebutuhan tokonya. Melihat permintaan kopi yang banyak dari pembeli, Pak Usman membeli lagi 2 dus kopi dan 4 saset kopi. Bentuk aljabar dari jumlah seluruh kopi yang dibeli Pak Usman. Jadi di sini untuk pemisalan dus kopi itu adalah variabel X, kemudian saset dari setiap kopi itu adalah bagian dari konstanta. Karena dalam bentuk sasetnya sudah kita hitung dengan jelas setiap saset itu jumlahnya 1, maka bisa kita katakan dalam model matematika aljabarnya sudah bisa kategorikan dengan bilangan konstanta. Jadi untuk
bentuk dari masalah soal nomor 3 terdapat 4x dan 2x, kemudian untuk konstantanya terdapat 7 dan 4. Jadi untuk model bentuk aljabarnya adalah karena ada variabel yang sama, 4 dus kopi dan 2 dus kopi bisa kita misalkan sebagai variabel x, maka jumlahnya ketika kita tambahkan menjadi 6x. Kemudian saset kopinya ada 7 yang pertama, kemudian ditambahkan dengan 4, maka jumlahnya 11. Maka bentuk aljabarnya yang bisa kita tulis adalah 6x tambah 11, di mana 6 itu adalah variabel, adalah koefisien, x-nya adalah variabel, kemudian konstantanya adalah 11. Ya. Baik. Sangat bagus untuk Rifda. Kemudian masih ada satu yang belum terjawab, yaitu suku. Sukunya dari bentuk aljabar tadi yang sudah disebutkan Rifda, sukunya apa saja berarti? Jumlahnya atau apa ya, Pak? Suku dari bentuk aljabar yang sudah Rifda sebutkan tadi. Kan sudah membentuk beberapa suku tadi. Iya, suku sejenis. Tidak perlu yang sejenis, disebutkan semua sukunya. Oh, semua sukunya. 4x tambah 7, kemudian tambah 2x, tambah 4. Ya, jadi ada berapa banyak sukunya sebelum digabung, sebelum digabungkan menjadi 2 suku, karena suku-sukunya adalah suku-suku sejenis dari 4 sukunya, maka ada 4 suku ada 4 suku sebelum dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, hasilnya terdapat 2 suku. Suku yang pertama adalah suku yang mengandung variabel dan koefisien. Suku yang kedua adalah konstanta. Baik, sangat bagus dari Rifda. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak untuk anak-anak semua yang sudah berpartisipasi untuk mengerjakan lembar kerja. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, dari pengerjaan lembar LKPD tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk anak-anak sekalian? Apakah materi yang kita bahas tadi sudah dipahami? Sudah, Pak, sudah paham. Sudah paham ya? Bisa ya? Berarti membedakan antara koefisien, variabel, dan konstanta. Iya, Pak. Kalau sudah paham, sekarang mari kita simpulkan sama-sama. Yang pertama tadi ada yang namanya variabel. Pengertian variabel apa, anak-anak? Ya, tadi pengertian variabel apa? Iya, Pak. Variabel adalah lambang pengganti bilangan. Pak. Oke. Ada Ya, yang Pak. ada yang lain menurut teman-teman yang lain? Variabel itu Huruf atau ada arti di balik hurufnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Variabel itu bisa dia berupa nilai yang kita belum tahu berapa besarnya. Nilai yang Dan belum tahu berapa besarannya. Oke, boleh. Dan bisa dilambangkan dengan bentuk huruf, begitu, Pak. Ya, bisa dilambangkan dengan bentuk huruf. Menyatakan nilai yang belum diketahui. Belum diketahui. Ya, nah, jadi variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Bisa disebut juga berubah nanti namanya. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Bisa A, bisa B, bisa C, dan seterusnya. Selain variabel tadi ada yang namanya koefisien. Koefisien itu artinya apa? Bilangan yang selalu berimpitan dengan variabel.
bilangan yang selalu berimpitan dengan variabel. Jadi kalau ada variabel berarti pasti ada koefisien itu ya. Iya. Ya, boleh. Yang lain apa kira-kira? Teman-teman yang lain? Nilai yang menunjukkan banyak variabel, Pak. Nilai yang menunjukkan banyak variabel. Berarti kalau misalkan tadi 7x, berarti x-nya ada 7, begitu? Iya, Pak. Oke, boleh. Jadi koefisien tadi adalah bilangan yang memiliki variabel. Sama seperti yang disampaikan di slide sebelumnya, adalah angka yang selalu berimpit dengan variabel. Selain koefisien tadi juga ada yang namanya konstanta. Konstanta apa artinya, anak-anak? Konstanta itu nilai tetap, Pak. Nilai tetap atau nilai yang tidak memiliki koefisien. Loh, kok koefisien? Konstanta adalah nilai yang tidak memiliki variabel. Pak, variabel. Kalau koefisien itu bilangan yang memiliki variabel, berarti konstanta bilangan yang variabel. Berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi hanya angkanya saja. Kemudian tadi ada yang namanya suku. Di permasalahan nomor 2 tadi kita ada membahas. Permasalahan nomor 3 tadi kita ada membahas tentang suku. Pengertian dari suku adalah gabungan dari variabel dan koefisien ya, Pak. Ya, boleh. Gabungan dari koefisien dan variabel atau konstanta. Jadi kalau hanya angka tidak punya huruf, itu bisa kita juga sebut sebagai suku. Kalau ada huruf atau variabelnya, maka variabel itu harus kita gabung dengan koefisiennya untuk menjadi sebuah suku. Nah, jadi suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta kalau oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi pemisah antara suku itu operasi jumlah atau selisih, tanda tambah atau tanda kurang. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita pahami bersama, sekarang nah saatnya evaluasi. Anak-anak bisa kerjakan soal ini, kemudian hasilnya bisa dikirimkan ke WA pribadi Bapak. Beri waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan ini, silakan. Jawabannya di Japri ya Pak ya? Iya, jawabannya dikumpulkan melalui WA pribadi Bapak ya. Pak, sudah Pak. Sudah, oke. Sudah masuk WA-nya. Saya juga sudah, Pak. Oke. Ya, sudah ada beberapa yang masuk. Oke, sudah semua ya. Sepertinya sudah semua siswa mengirimkan jawabannya. Kalau begitu, Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas semua partisipasi dari anak-anak. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk ke depannya. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.